Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Siang ini kita santai di hari yang cerah. Kita santai saja sambil ngopi. Ini adalah kopi. Kita ngopi dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kopi sangat nikmat sekali, merupakan konsumsi di semua kalangan anak muda, kalangan orang tua, bahkan para wanita juga banyak yang hobi minum kopi. Kita kaum santri ingin sedikit diskusi mengenai kopi tersebut. Bagaimana sesungguhnya kopi ini, bagaimana sejarah munculnya kopi ini, dan bagaimana manfaat dari kopi tersebut. Sebenarnya banyak manfaat dari kopi tersebut, baik dari segi kesehatan, dari segi kedokteran. Namun di sini kami ingin sedikit berbagi mengenai kopi dari sudut para santri. Artinya kopi ini dari sudut kitab-kitab dari kalangan pesantren. Baik, di sini saya ngambil satu kitab. Di kitab ini disebutkan beberapa kalam ulama yang berkomentar mengenai kopi. Di antaranya kitab Kalamul Habib Idrus Al-Habsyi, kemudian ada kitab Tadhkirun Nas, kemudian kitab Kalamul Habib Idrus Al-Habsyi yang dirangkum dalam kitab ini, dan insyaallah sedikit kami akan berbagi pada panjenengan semuanya. Pertama, mengenai kopi. Kopi ini berasal dari kota Yaman, dari negara Yaman. Awal muncul biji kopi tersebut diawali dengan sebuah masalah yang terjadi di kota Makho. Makho ini letaknya antara Zabid dan Aden. Jadi di antara dua daerah tersebut adanya Makho. Di Makho ada sebuah kasus di mana para jin di daerah tersebut mencuri, mengambil anak-anak kecil penduduk di tempat tersebut. Para jin mengambil anak-anak mereka masih kecil, kemudian dikembalikan lagi ke keluarganya mereka ketika sudah dewasa, sehingga banyak dari penduduk di situ tidak mengenal anak mereka sendiri. Hal ini memicu gejolak di masyarakat tersebut. Akhirnya penduduk di daerah tersebut mengadu kepada seorang ulama yang arif billah yang bernama Syekh Ali bin Umar Asyadzili. Perlu diketahui, Asyadzili ini bukanlah dinisbatkan dengan pendiri Thariqah Asyadziliyah, karena pendiri Thariqah Asyadziliyah yang bernama Syekh Al-Imam Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asyadzili Al-Hasani. Beliau pendiri Thariqah Asyadziliyah. Namun ini Syekh Ali bin Umar Asyadzili yang ada di Yaman, sehingga nama ini bukan pendiri daripada Thariqah Asyadziliyah. Penduduk mengadu kepada Syekh Ali bin Umar Asyadzili mengenai problem yang mereka alami, sehingga beliau Syekh Ali bin Umar Asyadzili berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan uzlah selama 40 hari. Ketika 40 hari
beribadah, memohon kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir malam beliau bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bertemu atau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruh untuk mengambil kopi. Kemudian Syekh Ali bin Umar Asyadili kebingungan karena tidak mengetahui biji tersebut, tidak mengetahui obat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Inna la na'rifu hadhihi syajarah allati arsyadana ilaiha." Beliau mengatakan, "Aku tidak ngerti biji ini, pohon ini saya tidak ngerti yang ditunjukkan engkau wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah fatanawwalu sallallahu alaihi wasallam minha husnan mutammiran fa nawalahu syekh wa akhadahu wasta'ala ma fihi min at-tamara wa gharrasa husna fi mahalli masail wudu'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pohon dan dikasihkan kepada Syekh Ali bin Umar Asyadili. Kemudian sama Syekh diambil dan ditanam di daerah tersebut. Kemudian Syekh Ali bin Umar Asyadili menganjurkan para penduduk untuk menanam biji atau pohon yang dikasihkan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata biji tersebut adalah biji kopi. Maka dengan begitu para penduduk menanam biji kopi tersebut, akhirnya para jin berhenti melakukan pencurian terhadap anak-anak mereka. Dari sini disimpulkan bahwa biji kopi ini asalnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan wasilah Syekh Ali bin Umar Asyadili dan berkembang di daerah Yaman, sehingga Syekh Ali bin Umar Asyadili ini dikenal dengan Syekhul Qahwa, gurunya dari kopi. Kemudian diceritakan lagi dari Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Qadimi. Beliau bertemu Rasulullah SAW secara yaqdzatan. Kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah, beliau meminta hadis. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, uridu an asma'a anka haditsan bila wasithah." Ya Rasulullah, aku ingin mendengar langsung dari engkau hadis tanpa lantaran apapun. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyid Ahmad tersebut dan mengatakan, "Uhadditsuka bi thalathati ahadits." Saya akan memberikan 3 hadis kepada engkau wahai Sayyid Ahmad. Yang pertama, mazala rihu qahwatil bunni fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Hadis pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyid Ahmad, beliau mengatakan, pertama, selama di mulut seseorang itu ada bau kopi, maka malaikat akan beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Yang pertama. Dan hadis yang kedua, manittakhadha subhatan la yadhkurullaha biha kutiba minadz dzakirin Allah katsira in dzakara biha aw lam yadhkur. Hadis yang kedua yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyid Ahmad, seseorang ketika membawa tasbih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dijual, bukan untuk main-main, tapi untuk niat untuk berzikir. Seorang yang membawa tasbih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan digolongkan termasuk orang yang ahli zikir, meskipun orang tersebut tidak berzikir. Berzikir atau tidak akan digolongkan orang-orang yang berzikir selama dia membawa tasbih dengan niatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga disebutkan, man waqafa baina yaday waliyin lillahi hayyin aw mayyitin faka'annama 'abadallaha fi zawayal ardi hatta taqatta'a irban. Hadis yang ketiga, ketika seseorang itu duduk dengan para wali,
orang yang dikasihi Allah, kekasih Allah, baik wali tersebut masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, maka seakan-akan orang tersebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di seluruh bumi ini sampai terpotong. Artinya begitu semangatnya ibadah sampai terpotong anggota badannya. Nah, ini 3 hadis yang disampaikan kepada cucu beliau dari Rasulullah SAW langsung tanpa lantaran melalui pertemuan dengan cucu beliau yang bernama Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Ghadini. Dari 2 cerita ini dapat disimpulkan bahwa pertama, kopi itu berasal dari Nabi dan anjuran Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, ngopi itu berarti mengamalkan anjuran Nabi, berarti sunnah hukumnya, dan insya Allah akan bernilai ibadah ketika di situ tidak ada maksiat. Makanya ngopi itu merupakan sebuah ibadah jika di situ tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan dalam kitab Kalam Al-Habib Idrus Al-Habashi, innal qahwata lima tubikhat lahu. Kopi itu tergantung buat apa kita memasaknya. Sebagaimana Al-Fatihah, kama huwa fil Fatihah lima quri'at lah. Sebagaimana membaca Fatihah diniatkan untuk apa? Untuk kesembuhan, untuk hajat dan sebagainya. Sama seperti kopi, itu dimasak untuk apa? Niat untuk apa? Maka sesuai niat tersebut dia akan memperoleh faedah sesuai niat tersebut. Sebagaimana air zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam untuk apa kita minum? Untuk kesembuhan, untuk kesehatan, untuk hajat dan sebagainya. Maka akan membawa manfaat sesuai apa yang diniatkan. Begitu juga dengan kopi. Ketika kita mau minum kopi dengan niat apa yang kita niatkan, insya Allah akan memperoleh manfaat dari apa yang kita niatkan ketika kita minum kopi tersebut. Kemudian Syekhul Qahwah yang bernama Syekh Ali bin Umar Asyadili mengatakan, orang yang taat kepada Allah, yang lagi semangat ibadah kepada Allah, posisi meminum kopi ini akan membantu dia untuk tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan kopi berasal dari kata qahwa. Qaf ha waw ha. Qahwah. Masing-masing huruf ini mempunyai makna tersendiri. Syekh Ali bin Umar Sadili mengatakan qaf daripada qahwah itu bermakna kuah, kuat. Ha dari lafaz qahwah tersebut bermakna hudan. Dan wawunya itu adalah wuddu, kasih sayang. Dan haknya adalah huyamun, rasa rindu. Sehingga dari sini, dari nama saja qahwah ini mengandung makna yang luar biasa, yaitu kuat, kasih sayang, petunjuk, kemudian rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa disimpulkan ketika meminum kopi, di samping ada manfaat dari segi kesehatan, juga ada manfaat secara spiritual dan secara agama. Dan dari sini kita mengetahui bahwa kopi memang dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga ketika kita ngopi berarti kita melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nilai ibadah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.